Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang kami hormati, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam rangka untuk berpikir tentang masa depan, gerakan-gerakan di Muhammadiyah itu apa saja yang harus kita kerjakan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin itu divisi oleh Mas Roisul bahwa anak-anak muda akan mengadakan pertemuan di kafe ini ya. Kalau bisa saya diharapkan datang. Ya wis, mudah-mudahan ya, insyaallah. Hal yang penting bagi kita adalah memahami pentingnya peran pemuda di dalam organisasi khususnya. Khususnya dalam hal ini adalah Muhammadiyah. Kalau PDPM ya, PDPM itu termasuk ortumnya di Muhammadiyah. Hal yang penting lagi adalah memahami persoalan Muhammadiyah ini yang sebentar lagi akan mengadakan pemilu. Nah, dalam istilah Muhammadiyah jenenge musda, musyawarah daerah. Kita gampang ini pemilu nih. Pemilu milih wali kota Muhammadiyah. Ya karena PDM itu setingkat wali kota. Nah, ada istilah muswil. Muswil itu musyawarah wilayah. Ada istilah muktamar. Muktamar adalah istilah pemilu di tingkat pusat. Ya, dan itu sudah diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Jadi ADART itu suatu alat untuk menggerakkan organisasi. Maka ketika sudah 5 tahun harus mengadakan pergantian kepemimpinan. Itu juga meliputi masalah laporan keuangan, laporan program dan sebagainya. Ya, jadi kalau masih ada yang belum memahami apa sih musda, muswil, bukan will ya, muswil. Ada muktamar ya itu adalah agenda 5 tahunan. Nah, tapi yang kemarin itu tidak 5 tahun tapi 7 tahun. Nah, kok 7 tahun soalnya ono Mbak Corona. Mbak Corona. Jadi ditunda sampai 2 tahun. Kemudian saya pernah memberikan satu perkaderan pada remaja-remaja ini sekitar 5 bulan ya. Itu sebenarnya saya persiapkan untuk jadi pengurus Muhammadiyah. Nah, jadi kalau kita butuh ya jadi wis terkader, anak-anak ini sudah mampu. Oh jangan no. Jangan bilang arek. Kalau kalian berada di organisasi walaupun tua muda sebenarnya bukan ukuran. Kita tahu bagaimana Usama itu umur 18 tahun menjadi panglima perang Rasulullah. 18 tahun. Luar biasa ya. Nah itulah. Nah, terkait dengan pergerakan-pergerakan di Indonesia ini, Muhammadiyah itu mengalami sedikit kemunduran. Khususnya dalam bidang politik. Karena ada undang-undang yang seperti tadi disampaikan, walaupun itu bukan ADART tapi itu adalah sebuah edaran atau SK gitu ya. Dengan adanya aturan itu, maka Muhammadiyah tidak pernah menduduki sebagai pimpinan publik. Kecuali muhajir tok itu. Karena cek pantes-pantesan Muhammadiyah dikai sitok ya. Dikai sitok tapi sing garing pisan. Sing anggarane mek titik gitu ya.
gitu. Nah ini menjadi perhatian kita karena saya 4 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu itu mengikuti training politik yang ditugaskan oleh PDM. Nah saya mewakili PDM saat itu, mewakili LHKP, ya, Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik. Di sana Muhammadiyah itu merasa menyesal dengan aturan itu karena nggak pernah punya tempat yang strategis. Nah, zaman Pak Harto Muhammadiyah muncul di mana-mana. Sekarang Muhammadiyah mendelep, lalu NU naik. Ya karena kebijakan itu. Lagi itu orang masih banyak mempertahankan. Padahal di sana kemarin sudah diusulkan untuk dicabut. Tapi kabarnya belum tahu sih. Apakah disampaikan apa tidak oleh wilayah, kita nggak tahu. Lah, mengacu kepada itu, maka saat itu diputuskan bahwa kader-kader Muhammadiyah itu bisa diharapkan menjadi DPR. Bahkan partai-partai itu memberikan peluang umpama kader Muhammadiyah masuk di situ, maka akan ditempatkan di nomor 2. Luar biasa. Semua ngaku Muhammadiyah, PDI ngaku Muhammadiyah. Karena pendirinya dulu adalah Soekarno. Soekarno itu orang Muhammadiyah. Ya, lalu ada Sekber Golkar, itu juga ngaku Muhammadiyah. Itu pendirinya juga Muhammadiyah. Wah, apa yang ngaku Muhammadiyah? Artinya apa? Sebenarnya mereka itu butuh kader-kader Muhammadiyah juga. Nah, di kita ini kok masih seperti itu. Nah, ini perlu untuk sebenarnya kalau keberadaan kita di mana itu? Di Kota Mojokerto itu dengan adanya Partai Umat. Itu sebenarnya nek diukur temen ambek aturan itu tadi. Itu kan yang mendirikan PDM. Salah sudah. PDM itu salah. Tapi saya biarkan aja karena status itu masih ngambang gitu ya. Nah ini kebetulan kemarin itu dinyatakan tidak lolos. Saya ngerti kalau itu dikerjai, tapi teman-teman nggak percaya. Buktinya apa? Buktinya gini, ketika kita kirim data anggota 250 anggota yang masuk ke Sipol itu administrasinya politik ya, itu tidak 250 tapi 140 dan di dalamnya bukan yang kita kirim. Nah itu kan aneh. Nah. Kemudian ketika SK cabang itu keluar, ternyata yang keluar bukan yang dikirim. Nah itu ada indikasi ada kecurangan-kecurangan di dalam. Tapi betul akhirnya tidak lolos. Akhirnya dengan apa? Dengan gigih Partai Umat karena mutunya adalah menolak kedoliman, menegakkan keadilan. Diurus, jret, alhamdulillah sukses. Ya. Nah, saya sudah bilang biasanya kasus-kasus ini gak so menang. Kecuali Allah menghendaki lain. Kita tahu bagaimana Prabowo dulu, ya, Prabowo dulu itu kurang apa nggawa bukti tolong track lebih gak bisa berhasil. Nah, kecuali Allah menghendaki lain. Nah, ini saya kaitkan dengan kalau dikaitkan dengan agama itu seperti rencananya Fir'aun. Fir'aun itu punya rencana politik yang jahat. Supaya untuk bisa bertahan dalam kekuasaannya itu, dia membuat sebuah undang-undang, seluruh bayi laki-laki harus dibunuh. Nah, ternyata dalam perjalanan membunuh itu Allah mengalahkan Fir'aun. Nah, mengalahkannya lucu. Justru yang mengalahkan itu adalah seorang bayi yang Allah menjadikan hatinya istri Fir'aun itu senang kepada bayi itu, kemudian dipelihara di istananya.
Gede-gede jadi Musa. Nah ternyata Musa ini yang bisa mengalahkan Fir'aun. Ini kan rencananya Allah. Ya sama dengan itu tadi. Nah maka dari itu saya kepingin saja nih. Arek-arek nom itu jangan keliru. Jangan keliru gini. Tak gelem berpolitik, ya mereka senang. Kalau kita nggak mau berpolitik, yang senang itu mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang tidak menghendaki Islam itu muncul. Nah iso dikandani gitu. Politik itu kotor. Selalu begitu. Ya. Jangan malah ngurusi politik. Itu sama dengan kalau zamannya Belanda itu, kalau orang mengikuti politik dicap apa sebagai Islam ekstrem. Kalau sekarang Islam radikal. Itu padahal produk-produknya Barat. Ya, sekarang kita lihat politik